Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu ucapkan selamat pada kalian yang sudah menjadi siswa SMP Negeri 2 Kedung Bandeng. Di sini Ibu akan menyampaikan tentang kurikulum 2013 yang kalian tidak asing lagi karena ketika kalian SD sudah menggunakan kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 2013 adalah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Struktur kurikulum SMP. Beban belajar di SMP kelas 7 masing-masing 40 jam per minggu. Jam belajar SMP adalah 40 menit. Mata pelajaran kelompok A, pendidikan agama dan budi pekerti. Beban jam per minggunya adalah 3 jam pelajaran. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran. Matematika 5 jam pelajaran. IPA 5 jam pelajaran. IPS 4 jam pelajaran. Bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Kemudian untuk kelompok B, seni budaya 3 jam pelajaran, penjas orkes 3 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran, dan bahasa Jawa 2 jam pelajaran. Jumlah ada 40 jam. Kalau di SD, guru mata pelajarannya mungkin hanya 3, yaitu guru penjas orkes, guru agama, dan guru kelas. Sedangkan di SMP nanti kalian mengenal 11 guru mata pelajaran. Masing-masing pelajaran memiliki 1 guru, jadi ada 11 guru mata pelajaran. Beban belajar. Dalam struktur kurikulum SMP ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32 jam pelajaran, kemudian menjadi 40 untuk masing-masing kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam pelajaran itu 40 menit. Dengan adanya tambahan jam belajar ini dan pengurangan jumlah kompetensi dasar, guru memiliki keleluasaan waktu untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi siswa aktif belajar. Proses pembelajaran siswa aktif memerlukan waktu yang lebih panjang dari proses pembelajaran, penyampaian informasi, karena peserta didik perlu latihan untuk melakukan pengamatan, menanya, asosiasi, dan komunikasi. Proses pembelajaran yang dikembangkan guru menghendaki kesabaran dalam menunggu respon peserta didik karena mereka belum terbiasa. Selain itu, bertambahnya jam pelajaran memungkinkan guru melakukan penilaian, proses, dan hasil belajar. Penilaian dalam kurikulum 2013 meliputi penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Penilaian sikap meliputi penilaian sosial dan spiritual. Sedangkan pengetahuan itu nanti ada nilai tugas atau penilaian tugas, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan juga di akhir tahun ada penilaian akhir tahun. Kemudian untuk keterampilan bisa ada penilaian produk, proyek, dan juga praktek. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi inti SMP. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2.
menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yang meliputi toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan, meliputi faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Penilaian dalam kurikulum 2013. Kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Kemudian kalian mengerjakan kuis. Sebutkan mata pelajaran yang sudah dijelaskan tadi di awal video. Kemudian tugas dikirim melalui link yang sudah dikirim melalui grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.